Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Aren semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi gerak melingkar. Pertemuan pertama atau part 1 kali ini kita konsentrasi membahas besaran dalam gerak melingkar. Sebelum kalian menyimak video pembahasan materi kali ini, kalau belum subscribe silahkan subscribe, dan nanti kalau materinya sangat bermanfaat silahkan di-share kepada teman-teman kalian ya. Pernahkah kalian melihat suatu jam dinding yang berputar seperti ini? Nah, ini jam dinding yang tentunya di setiap rumah pasti mempunyai jam dinding. Ini yang kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu pada gerak melingkar atau besaran-besarnya ada pada gerak melingkar. Ini salah satu contohnya ada jam dinding. Selain itu ada juga yaitu kipas angin. Yaitu kipas angin ketika kita nyalakan itu nanti berputar kipasnya, itu berarti nanti salah satu contoh penerapan dari gerak melingkar. Selain itu ada juga di permainan, yaitu ini pada biang lala. Tentunya apa itu gerak melingkar? Gerak melingkar adalah gerak yang lintasannya berupa lingkaran. Contohnya ya seperti ini. Ini seperti jam dinding, ini berputar terus. Ini berarti contoh dari penerapan gerak melingkar seperti ini. Satu putaran, ini ketika jam dinding ini berputar, satu putaran itu besarnya 360 derajat. Dengan satu putaran itu diasumsikan sebagai 2 piradian. Oke. 2 piradian itu tadi kan besarnya 360 derajat. Jadi asumsinya satu piradian itu sebesar 180 derajat. Kita lihat, ini salah contoh ilustrasi gerak melingkar, satu gambar contoh ilustrasi gerak melingkar. Ingat, ini nilai di sini kan ada nilai V. V itu nilai kecepatan. Kecepatannya ini arahnya selalu tegak lurus dengan jari-jarinya. Ini OA, ini merupakan jari-jari dari sebuah lingkaran. Sedangkan V ini merupakan kecepatan itu yang arahnya selalu tegak lurus. Ini kita lihat yang pada titik B juga tegak lurus, berarti membentuk sikus-sikus yang membentuk sudut 90 derajat. Di sini sama membentuk 90 derajat. Apa itu periode? Kita jelaskan. Periode adalah selang waktu yang diperlukan oleh suatu benda untuk menempuh satu putaran. Dan nanti misal ini ada pergerakan beberapa kali seperti ini, berarti nanti ketika hitung periodenya, berarti nanti satu kali berputar saja. Berarti misal dari titik B kembali ke titik B lagi. Frekuensi, yang kedua itu besaran-besarannya ada frekuensi. Frekuensi yaitu banyaknya putaran yang dapat dilakukan oleh suatu benda dalam selang 1 sekon. Ketika benda melakukan 1 detik, itu memperoleh berapa kali getaran, itu maksudnya dari frekuensi. Untuk secara sistematis, rumusnya T itu sama dengan T per N. T sendiri itu periode, sedangkan T kecil itu waktu. Dan N itu merupakan banyaknya melakukan gerakan melingkar. Untuk F, F itu sama dengan N per T. T-nya ingat T kecil. Terus hubungannya apa T dan F itu? Maka untuk T itu sama dengan rumusnya 1 per F. Sedangkan untuk F atau frekuensi sendiri itu rumusnya 1 per T. Oke, keterangannya ada di bawah. T itu periode dengan satuan sekon. Untuk F itu frekuensi dengan satuan hertz atau 1 per sekon. Untuk N itu banyaknya putaran atau banyaknya melakukan gerakan melingkar. Untuk T kecil, ingat T kecil dan T besar itu beda. T kecil itu merupakan waktu yang dilakukan dalam gerak melingkar dengan satuan sekon. Bagaimana hubungan gerak lurus dengan gerak melingkar? Nah, ini tadi disebutkan bahwa tadi ini merupakan jari-jari. Kalau jari-jari untuk V-nya arahnya selalu tegak lurus dengan jari-jarinya. Untuk arah ke dalam ini ada S, yaitu percepatan sentripetal, sama dengan gaya sentripetal. Arahnya selalu mengarah ke pusat lingkaran. Pada gerak lurus, S itu merupakan dari suatu jarak atau posisi benda. Jadi untuk V itu nanti ada kecepatan, dan yang ketiga itu ada A yang merupakan percepatan. Nah, S itu merupakan perpindahan atau jaraknya, sedangkan V itu merupakan kecepatan atau kelajuan dengan satuan meter per sekon. Untuk A sendiri yaitu merupakan percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat. Kita lihat dalam gerak melingkar, S itu rumusnya seperti apa? S itu rumusnya sama dengan theta. Yang di sini ini dibaca theta kalikan R. Theta sendiri itu posisi sudut dengan satuan radian.
Sedangkan R itu merupakan jari-jari dari sebuah lingkaran. Jari-jari berarti yang ini sampai titiknya ini. Ini merupakan jari-jari dengan satuan meter. Yang kedua untuk V. V itu sama dengan omega kali R atau V sama dengan omega R. V sendiri itu merupakan kecepatan dengan satuan meter per sekon. Sedangkan omega yang seperti V ini dibaca omega dengan artian kecepatan sudut dengan satuan radian per sekon. Cara menghafalkannya, untuk menghafalkan dengan di sini V sama dengan W kali R atau nanti kita ubah V sama dengan R kali omega. Atau biar mudah kalian namakan gini, agar kita punya kecepatan, kita harus mendekati Pak RW atau V sama dengan R kali omega. Boleh kalian menghafalkannya seperti itu. Yang ketiga ada A atau percepatan. Percepatan formulasinya yaitu alfa dikalikan R. Ini dibaca dengan alfa dikalikan R. Alfa itu apakah? Apa ya? Alfa itu percepatan sudut dengan satuan radian per sekon kuadrat. Dan terakhir, ini ada omega. Omega besarnya omega itu sama dengan 2πf. Atau omega. Omega sendiri bisa dirumuskan dengan 2pi per periode. Sekarang kita bahas percepatan sentripetal. Apa itu percepatan sentripetal? Sentripetal berasal dari kata center yang berarti pusat. Jadi, percepatan sentripetal adalah percepatan yang selalu mengarah ke pusat lingkaran. Jadi, arahnya selalu ke tengah ini. Berarti ini gambarnya berarti di sini ada AS atau percepatan sentripetal. Formulasinya bagaimana? Untuk percepatan sentripetal, AS sama dengan V kuadrat dibagi dengan R. Ingat, AS tadi percepatan ini kebalik ya tulisannya, percepatan sentripetal dengan satuan meter per sekon kuadrat. Untuk V sendiri yaitu kecepatan dengan satuan meter per sekon. AS atau percepatan sentripetal dirumuskan juga sebagai omega kuadrat dikalikan R. Omega sendiri tadi sudah disebutkan di atas atau slide sebelumnya yaitu kecepatan sudut dengan satuan radian per sekon. Selain ada percepatan sentripetal pada gerak melingkar, ada juga yang namanya gaya sentripetal. Gaya sentripetal arahnya juga sama dengan percepatan sentripetal. Arahnya selalu menuju ke pusat lingkaran atau titik tengahnya yang di sini atau titik sumbunya. Fs itu pada hukum Newton, F itu sama dengan M kali A. Kalau di sini ketika kita menyebutkan gaya sentripetal, maka di sini ditambah indeks S kecil di bawah, berarti Fs sama dengan M dikali AS. Fs sendiri gaya sentripetal dengan satuan Newton. Untuk Fs bisa diganti dari sini, AS-nya berarti diganti dengan atas, bisa diganti V kuadrat per R atau omega kuadrat kali R. Jadi di sini Fs sama dengan bisa diformulasikan dengan M kalikan V kuadrat dibagi dengan R. Ingat, yang dikuadratkan cuma V-nya saja, M-nya tidak dikuadratkan. Berarti V-nya kuadratkan dulu, baru dikali dengan M. Konversi satuan materi gerak melingkar. Di sini 90 nyatakan dalam satuan radian. Nah, diketahui 90 derajat. Berapa radian? Jadi untuk yang A, 90 derajat sama dengan bagaimana caranya? Ingat, ini tulis 90 derajat lagi. Kalau diubah menjadi radian, berarti ingat satu putaran itu besarnya ada 2pi radian. Ingat sudutnya dalam 2pi radian itu besar berapa? 360 derajat. Jadi ini dibagi 90 derajat dibagi 360, ini dapat 1, ini dapat 4. 2 dan 4 kita bagi, berarti nanti tinggal 2pi per 4 radian. Atau ketemu pi per 2 radian atau setengah radian. Nah, ini ada RPM, konversikan ke dalam satuan radian per sekon. 1 RPM itu artinya roots per minute atau satu putaran per menit. Berarti nanti satu putaran, kita ingat-ingat satu putaran itu besarnya ada 2pi radian. Satu putaran itu sama dengan berapa? Satu putaran ada 360 derajat. Jadi 120 RPM kita ubah dulu, berarti nanti ada 120
dikalikan ini ada 1 putaran per 1 menit. Ini 120 dikalikan 1 putaran tadi ada 2 pi. 2 pi apa? 2 pi radian dibagi dengan 1 menit ada 60 sekon. Berarti tak coret ini dapat 2. 2 kali 2 berarti ada 4 pi radian per sekon. Biar kalian lebih paham atau memahami besaran-besaran dalam gerak melingkar, kita kasih contoh ke persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Ini contoh soalnya. Warga desa Sukamaju bergotong royong menebang pohon yang sudah sangat tua di tepi jalan. Meskipun demikian, warga berinisiatif menanam pohon yang baru di tepi jalan supaya jalan tidak menjadi panas. Saat menebang pohon, warga menggunakan sebuah gergaji listrik yang berputar dengan kecepatan 1200 putaran setiap menit. Apabila panjang jari-jari mata gergaji yang digunakan 15 cm, yang ditanyakan kecepatan linear di tepi gergaji listrik berapa meter per kon. Kita bahas dulu yang diketahui di soal kecepatan, berarti kecepatan 1200 putaran, berarti N-nya ada 1200 putaran. Dalam waktu, berarti T-nya dalam waktu 1 menit dan 60 detik. Sedangkan R-nya di sini mata gergaji yang digunakan adalah berapa? 15 cm. Kita ubah menjadi meter, cm ke meter itu nanti dibagi dengan 100 atau ketemu 0,15 meter. Yang ditanyakan adalah nilai dari V-nya, V di tepi. Yang pertama kita harus mencari frekuensinya dulu. Kalau frekuensi tadi rumusnya apa? N per T. Ingat N-nya berapa? 1200 dibagi dengan 60. 2 nolnya coret, ini 12 dan 6 dapat 2, berarti ketemu 20 Hz. Omega itu rumusnya ada 2 pi kalikan F sama dengan 2 pi dikalikan F-nya 20. Berarti ketemu 40 pi, satuannya radian per kon. Baru kita bisa mencari nilai V-nya. Rumusnya apa? Omega dikalikan R. Berarti omeganya berapa? 40 pi kalikan R-nya sebesar 0,15. Oke, 0,15 kalikan 40 berarti ketemu 666 pi dengan satuan meter per sekon. Jawabannya berarti yang C. Terima kasih kalian sudah menyimak materi gerak melingkar, tepatnya pada besaran-besaran gerak melingkar. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika materi ini sangat bermanfaat, silahkan di-like, dan jika belum subscribe, silahkan di-subscribe. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar setiap saya upload video-video terbaru, kalian bisa melihatnya. Saya sekian, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan ya.